warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma ftah lana ya Allah ya Allah bitul arifin irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min amalin wa qaul wa niyatin wa i'tiqad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan fikih tentang bab munakahat, yaitu bab pernikahan. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa salah satu rukun nikah ada segat. Berarti segat ini ucapan yang menjurus pada ijab dan qabul. Kemarin sudah beres. Selanjutnya wasyurito fi zaujati ay almankuhah khulwun min nikahin wa iddatin wa ta'yinun wa adamu muharramian. Ada beberapa persyaratan yang menjadikan sahnya seorang istri dinikahi oleh seorang pria. Kalau tidak memenuhi 4 ini berarti pernikahannya dibatalkan. Yang pertama, disyaratkan bagi calon mempelai istri, syarat yang pertama khulwun min nikahin, sudah terbebas dari hubungan pernikahan. Berarti ini artinya janda. Nah, jadi apabila seseorang sudah yakin menyandang gelar jandanya, maka si perempuan tersebut menjadi sah untuk kita nikahi. Nah, jadi apabila seorang perempuan calon mempelai istri belum terbebas daripada hukum pernikahan, itu tidak sah. Misalkan ada seorang suami yang lama 1 tahun tidak pulang-pulang, sudah 1 tahun tidak pulang-pulang, tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memberikan nafkah wajib batin, tidak memberikan nafkah wajib zahir. Nah, maka walaupun suami tersebut tidak pulang selama 1 tahun, maka kalau si istrinya tidak menggugat ke pengadilan, itu selamanya tetap si pria tersebut menjadi suaminya. Kecuali kalau si istrinya tidak ridho. Kan ada ketika pernikahan ada istilah segat ta'liq. Segat ta'liq itu yaitu apabila misalkan ada dibacakan seperti yang telah kita maklumi. Maka syarat yang pertama perempuan yang sah dinikahi oleh kita adalah khulwun min nikahin. Si perempuan tersebut sudah terbebas dari hubungan pernikahan. Statusnya sudah jelas janda. Kalau istilah janda itu berarti saib. Saib itu kalau menurut tata bahasa Arab ada shin, ada dengan shin saib artinya uban. Ada juga saib dengan sa berarti janda. Yang kedua, istri yang sah dinikahi oleh kita khulwun min iddatin. Jadi sudah terbebas dari masa iddah. Nah, apabila seorang perempuan sudah diceraikan oleh seorang istri, oleh seorang suaminya, maka
si istri tersebut selama dalam iddah tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain, tidak boleh menikah atau dinikahi oleh yang lain kalau dalam masa-masa iddah. Yang mana kan masalah iddah ini ada iddah bil hamli, ada iddah wafat, ada iddah goer wafat. Ya. Mana contohnya? Misalkan ada seorang janda dicerai oleh suaminya dengan keadaan hamil. Apakah boleh atau tidak seorang perempuan yang sedang hamil dicerai? Jadi hukumnya, tapi hukumnya makruh. Maka apabila seorang perempuan masih dalam masa-masa iddah, ya, maka haram untuk kita nikahi. Seorang janda hamil sebelum melahirkan itu masih statusnya dalam iddah. Maka ketika si perempuan tersebut dalam keadaan hamil, walaupun sudah dicerai, itu belum bubar iddah, belum habis masa-masa iddah, maka haram. Beda lagi misalkan seseorang perempuan tersebut misalkan hamilnya dari hasil perzinahan. Ada seorang misalkan yang hamil daripada hasil perzinahan, maka meskipun si istri tersebut hamil boleh dinikahi oleh siapa saja yang mau, walaupun keadaan hamil. Karena apa? Ya, hamil daripada hasil zina tidak menghasilkan iddah. Beda lagi hamil yang menimbulkan iddah adalah hamil hasil pernikahan. Jadi kategorinya apabila yang si perempuan ketika hamil dan diceraikan oleh si suaminya, maka si perempuan tersebut tidak sah untuk dinikahi kalau hamilnya hasil pernikahan. Beda lagi kalau si perempuan hamilnya hasil perzinahan, maka walaupun keadaan hamil boleh dinikahi karena tidak ada iddah bagi perempuan yang hamil hasil perzinahan. Jadi hulwun min nikahin wa hulwun min iddatin, harus terbebas dari masa-masa iddah. Nah, selanjutnya syarat perempuan yang sah kita nikahi di antaranya yaitu wa ta'yinun, harus jelas, harus tentu. Maksudnya ini, ada seorang wali, ada seorang ayah mempunyai 2 anak perempuan, dua-duanya gadis. Lalu dalam akad kata si bapak tersebut, saya nikahkan kepada engkau salah satu putri kandung saya dengan mas kawin anu dibayar tunai. Itu tidak jelas. Karena apa? Menimbulkan pertanyaan, mana yang dinikahkan itu? Apakah kakaknya, apakah adiknya? Karena bahasa dalam ijabnya tidak jelas, tidak ta'yin. Maka ketika supaya si istri tersebut yang dinikahi oleh seorang pria harus ta'yin daripada ijabnya dari seorang wali. Contoh, saya nikahkan engkau kepada putri kandung saya yang bernama Anu, itu sudah jelas. Tapi kalau misalkan si ayah tersebut membacakan ijabnya, saya nikahkan engkau kepada salah satu putri kandung saya yang mana aja, nah, itu tidak sah, tidak sah akadnya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Juga yang keempat, syarat perempuan yang sah dinikahi adalah wa adamu muharramiyah, tidak ada hubungan nasab, maksudnya bukan mahram. Beda lagi zaman Nabi Adam. Kalau zaman Nabi Adam kan adik sama kakaknya boleh. Kenapa? Tidak ada keluarga lain. Jadi Nabi Adam itu menikahkan putranya kepada putrinya kepada yang sendiri, tidak kepada yang lain. Karena apa? Tidak ada keluarga yang lain. Kalau masa gini maka diharamkan
seseorang menikahi perempuan yang mahramnya, yang ada hubungan mahramnya, misalkan kakak sama adiknya, misalkan bibi sama keponakannya, ada lagi seorang cucu misalkan menikahi sama neneknya ataupun kakeknya sama cucunya, kan itu hukum-hukumnya mahram itu. Jadi salah satu persyaratan istri yang sah dinikahi adalah tidak ada hubungan mahram. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan walaupun singkat besar manfaatnya. Kami haturkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsira kepada yang sudah subscribe untuk Rahmatul Ummah. Mudah-mudahan dukungan Anda menjadi tambah nilai kebaikan untuk kita sekalian. Juga yang belum subscribe, kami tunggu dukungannya demi kelangsungan acara tausiah yang setiap hari dikirimkan melalui channel Rahmatul Ummah. Hudma sofa wada' ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.